Baik, tadi kita udah sama-sama membahas tentang apakah asuransi syariah masih mengandung gharar, riba, dan maisir, dan kita udah kupas bahwa ternyata asuransi syariah itu tidak mengandung gharar, riba, dan maisir. Apakah asuransi ini dianjurkan pada masa Rasulullah? Kita bisa melihat banyak permisalan-permisalan baik di dalam Al-Quran dan hadis. Tadi saya sempat membicarakan tentang ayat Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Yusuf yang mentakwilkan mimpi sang raja. Ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Ada hadis-hadis juga yang mendukung bahwa persiapkan 5 hal sebelum datangnya 5 perkara. Itu kan konsep asuransi. Ada ayat Al-Quran juga yang sangat menganjurkan kita untuk selalu mempersiapkan hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan hari esoknya. Setiap manusia mempersiapkan hari esoknya. Bukankah itu konsep asuransi? Dalam Al-Baqarah 240 dikatakan, hendaklah seseorang yang akan meninggal dunia berwasiat agar istri-istrinya diberi nafkah selama setahun lamanya. Jangan sampai dia keluar dari rumahnya gara-gara meninggalnya suaminya. Itu adalah konsep asuransi. Di An-Nisa ayat 9 dikatakan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang jika meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah dan dikhawatirkan kesejahteraannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menasehati seorang sahabat bahwa apabila dia meninggal dalam keadaan anak-anaknya sejahtera, itu lebih baik daripada anak-anaknya harus meminta-minta nantinya. Bukankah itu semua konsep asuransi? Bukankah itu semua anjuran-anjuran dalam Al-Quran dan hadis tentang konsep asuransi? Apakah ada contoh yang dilakukan sahabat mengenai asuransi? Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah berkata bahwa keluarga Al-Asy'ari dalam keadaan perang, jika kekurangan ransum, atau dalam keadaan paceklik di Madinah, mereka mengumpulkan ransum yang ada. Semua anggota keluarga mengumpulkan ransum yang ada, dan kemudian dibagi rata di antara sesama keluarga Al-Asy'ari. Dan dilanjutkan oleh Rasulullah, mereka bersamaku dan aku bersama mereka. Ini adalah contoh ridho Rasulullah atas tindakan keluarga Al-Asy'ari ini. Memang di luar sana ada yang mencari-cari kelemahan untuk menyatakan bahwa asuransi tetap haram. Oh, keluarga Al-Asy'ari itu melakukan pada saat sudah paceklik. Oh, keluarga Al-Asy'ari sudah melakukan hal itu pada saat sudah dalam keadaan perang dan sudah kekurangan pangan. Apakah kita harus seperti itu, menunggu musibah datang baru kita urunan, menunggu musibah datang baru kita mengumpulkan sama-sama uangnya untuk membantu? Tidak seperti ayat tadi. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap insan, setiap manusia, setiap nafsu itu mempersiapkan hari esoknya. Kalau kita bisa sama-sama urunan sejak sekarang, sebelum datangnya musibah, itu toh tidak dilarang juga. Dan itu jauh lebih baik menurut saya. Nah, jadi tidak harus menunggu musibah datang dulu baru kita saling tolong-menolong. Kita sudah bisa mempersiapkan jauh sebelumnya. Nah, ada juga yang mencari-cari kelemahan lainnya, yang mengatakan, oke lah, gharar, riba, dan maisir tidak ada dalam asuransi syariah. Tapi asuransi syariah ini mengandung uqud murakkabah, multi akad, akad yang berlapis-lapis. Benarkah uqud murakkabah terjadi di asuransi syariah? Mungkin mereka hanya melihat dari sisi, oh ini ada akad hibah dan ada akad tijaroh, ujroh. Ada 2 akad yang digabungkan dalam satu polis. Tapi ini sebenarnya bukan uqud murakkabah. Uqud murakkabah itu satu akad dalam 2 akad dalam satu akad, 2 transaksi dalam satu transaksi. Misalnya gini, saya menjual barang handphone. Saya jual handphone ini kepada kamu sebesar 1 juta rupiah kalau cash. Tapi kalau kamu mau kredit 3 bulan boleh, saya jual sebesar 1,5 juta. Kalau lawan bicara saya atau lawan transaksi saya mengatakan, oke, saya ambil, maka itu terjadi uqud murakkabah, ketidakjelasan. Dia ambil dengan cash atau dia ambil dengan cicilan. Kalau dia mengatakan saya ambil dengan cash, itu bukan uqud murakkabah. Kalau dia katakan saya ambil dengan cicilan, itu bukan uqud murakkabah. Tapi kalau dia bilang oke, saya ambil setelah saya mengatakan 2 pilihan transaksi tadi, itu uqud murakkabah. Bisa jadi suatu saat dia bilang,
ah saya nggak ngambil cash kok, saya mau cicilan, dia hanya bayar 500.000 dulu. Jadi terjadi ketidakjelasan. Itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dua transaksi, dua akad dalam satu akad, dua akad dalam satu objek jual beli. Nah, kita lihat apakah di sini terjadi. Objek jual beli atau objek transaksi antara sesama peserta adalah dana tabaru. Jadi transaksi sesama peserta ini akadnya, hibahnya itu adalah dalam dana tabaru. Sedangkan objek yang berikutnya antara peserta dengan perusahaan asuransi adalah dalam pengelolaan, bukan dalam pengumpulan dana tabaru, pengelolaan, baik itu untuk menyimpan dana tabaru, menginvestasikan ataupun membayarkan klaimnya, itu diakadkan yang terpisah. Objeknya berbeda dan para pihak yang bertransaksi berbeda. Dalam transaksi hibahnya, para pihaknya adalah sesama peserta. Dalam transaksi wakalah bil ujrohnya, para pihaknya adalah peserta dengan perusahaan asuransi. Jadi di sini ada dua transaksi dengan dua akad yang berbeda, yang disatukan dalam satu pencatatan polis. Itu bukan ukuk murakabah, itu masing-masing akad yang dicatat dalam satu catatan polis. Nah, ada lagi yang mengatakan asuransi syariat itu tidak memenuhi fikih doman, tidak memenuhi syarat fikih pertanggungan. Dalam fikih pertanggungan itu harus ada domin, penanggung, madmun anhu, yang tertanggung, dan madmun lahu, orang yang menerima pertanggungan. Kalau kita lihat di sini, kata mereka, ini hanya ada dua pihak. Hanya ada pihak penanggung, yaitu sesama peserta sendiri, dan pihak yang tertanggung, yaitu sesama peserta juga. Sebenarnya tidak. Di sini ada tiga pihak juga. Penanggungnya adalah sesama peserta yang masih sehat, yang masih membayarkan iuran. Itu dominnya, penanggungnya. Madmun anhunya siapa? Peserta yang tadinya juga ikut menjadi penanggung, tapi pada saat dia kena musibah, dia keluar dari kelompok penanggung dan masuk ke dalam kelompok tertanggung, madmun anhu. Dia berhak mendapatkan pertanggungan dari sesama peserta, teman-temannya yang dulu sama-sama mengumpulkan dana. Itu pihak kedua. Pihak ketiganya siapa? Tertanggung, ahli warisnya, beneficiary-nya, madmun lahunya, anaknya, istrinya, atau siapapun yang menjadi termaslahat, penerima pertanggungan. Jadi ada tiga pihak juga di sini. Pertanyaan berikutnya, apakah seorang penanggung, anggota peserta dari dana tabaruk tadi, boleh bertindak sebagai dua peran? Satu entitas, satu orang mempunyai dua peran, sebagai penanggung dan sebagai tertanggung. Dia sebagai penanggung pada saat masih sehat membayar iuran, dan dia sebagai tertanggung pada saat dia menderita sakit atau kena musibah meninggal dunia. Satu entitas, satu individu bisa menjadi dua peran. Ini pernah dicontohkan dalam sebuah hadis pada saat Rasulullah akan menikahi Zainab. Zainab tidak mempunyai wali yang dewasa. Dia hanya mempunyai seorang anak kecil, Umar namanya, yang belum balik. Maka Rasulullah bertanya kepada Umar, "Hai Umar, apakah kau serahkan hak perwalian kamu kepadaku?" Dan Umar menyerahkan hak perwaliannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berperan sebagai dua peran pada saat dia menikahi Zainab. Berperan sebagai pengantin dan berperan sebagai walinya. Jadi diperbolehkan ya satu pihak, satu entitas berperan dalam dua peran. Nah, jadi sangat disayangkan kalau kita hanya mencari-cari, hanya untuk nafsu kita saja mengharamkan, dan kita cari kelemahannya. Allah tidak mengharamkan sesuatu yang baik, melainkan memberikan penggantinya yang jauh lebih baik. Asuransi pada dasarnya baik. Asuransi pada dasarnya seharusnya adalah hal yang halal. Jadi halal haramnya sesuatu itu ada dua jenis. Ada yang haram karena zatnya, babi karena zatnya. Diapain aja juga tetap haram. Mau dimasak dengan cara apapun tetap haram. Tapi ada yang zatnya halal, tapi karena prosesnya dia bisa menjadi haram. Contohnya ayam halal. Tapi kalau ayam disembelih tanpa basmalah menjadi haram. Tapi bukan ayam yang haram, prosesnya yang haram. Jadi kalau kita lihat, kalau asuransi konvensional yang baik, maksud dan tujuannya adalah untuk saling membantu, itu baik. Tapi karena ada gharar, riba, dan maisir jadi haram, maka pada saat asuransi syariah sudah menghilangkan gharar, riba, dan maisirnya,
maka asuransi kembali kepada hakikat awalnya adalah halal dan sangat bermanfaat. Kalau kita selalu bilang haram, haram, haram aja tanpa ilmu, itu akan disayangkan. Banyak tersesatnya umat adalah karena mengikuti hawa nafsu dari pemimpinnya, dari ulamanya, dari ustadznya yang tanpa ilmu mengatakan haram. Saya contohkan, saya pernah mendengar Ustadz Erwandi Tarmizi ini pada saat ditanyakan tentang membangun bangunan di atas kuburan, beliau tidak mau menjawab karena dia bilang sebaiknya ini ditanyakan kepada orang yang ahlinya di bidangnya. Kenapa? Karena Ustadz Erwandi sendiri ahli di bidang fikih muamalat transaksional, fikih muamalat. Beliau tidak mau menjawab sesuatu yang di luar bidangnya. Nah, itu yang sangat saya sayangkan, banyak bertebaran di YouTube orang-orang yang menyatakan dirinya ahli ilmu, tapi dalam bidang ilmu yang bukan keilmuannya dia tetap menjawab. Sangat disayangkan. Nah, jadi sebaiknya kita mencari ilmu dari berbagai guru. Untuk mencari ilmu tertentu kepada guru yang satu, ilmu yang lain kepada guru yang lain. Jadi kita bisa menggali informasi dari banyak sumber. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menguasai seluruh fikih dengan sempurna. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari kesalahan dalam menentukan sebuah hukum. Nah, oke. Ada lagi mungkin yang karena sudah terjawab semua kesalahpahamannya, sudah terjawab semua, maka dia katakan, oke, ini katanya untuk tolong menolong, ini katanya untuk dana tabarruk. Tapi kan orang-orang yang mengikuti asuransi ini belum tentu untuk benar-benar saling tolong menolong. Intinya tetap sama aja, pengen mendapatkan pertanggungan. Nah, dalam kaidah hukum Islam, kita tidak bisa menghukum seseorang berdasarkan niatnya. Kita hanya bisa menghukum berdasarkan zahirnya. Kalau zahirnya ini programnya adalah tolong menolong, maka kita hukum sebagai tindakan tolong menolong. Masalah niat orang per orang kita kembalikan kepada mereka masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa menjawab keraguan-raguan kita semua tentang kehalalan asuransi syariah. Dan bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.